Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah masih sehat semuanya? Jika iya, coba tulis komen kalian di bawah. Oke, di kesempatan yang singkat ini saya akan merekap alur cerita dari sebuah film yang diperankan oleh Babang Vin Diesel kita yang berjudul The Chronicles of Riddick tahun 2004. Penasaran? Ya wis, langsung saja kita skip video ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Riddick yang tengah dikejar-kejar oleh beberapa pemburu hadiah. Take it! Shit! Nah, di sini Riddick sengaja memancing mereka memasuki sebuah bebatuan, yang kemudian diam-diam menyergap mereka satu persatu. Jesus. Hingga akhirnya tersisalah Tom sendirian yang benar-benar tak habis fikri mengenang Riddick begitu mudah mengalahkan anak buahnya. Nah, saat Tom ingin melarikan diri, dia pun kaget karena Riddick tiba-tiba sudah berada di dalam pesawatnya, dan Tom pun dibuat tidak berdaya. Di sini, Riddick memaksa Tom mengatakan siapa yang mau membayarnya, dan bagaimana dia bisa menemukan lokasi persembunyiannya tersebut. Ternyata Tom juga tidak tahu siapa orangnya. Yang dia tahu orang yang membayarnya berasal dari planet Hellion Prime. Mendengar itu, Riddick pun segera meluncur ke planet tersebut dengan membajak pesawat Tom dan menjatuhkan Tom di sana. Ternyata Riddick menduga bahwa temannya si Imamlah yang membeberkan lokasi persembunyiannya kepada Tom, karena seingatnya hanya Imam yang tahu di mana dia bersembunyi. Sementara itu, penghuni planet Hellion Prime ternyata tengah heboh dengan adanya kabar bahwa kaum Necromonger akan datang ke planet mereka, yaitu sebuah kaum pemusnah yang siap menghancurkan planet dan seisinya jika para penghuni planet tersebut tidak mau mengikuti kepercayaan mereka. Necromongers they're called. They are an army, unlike any other. Kita kembali lagi kepada Riddick, di mana saat ini sudah memasuki atmosfer planet Hellion Prime. Ternyata pesawat Riddick terdeteksi sebagai penyusup yang lantas membuatnya didekati oleh penjaga keamanan udara. Namun bukanlah Riddick namanya yang mau menuruti perintah seseorang. Riddick pun menubruk pesawat keamanan tersebut dari bawah hingga pesawat itu pun terjatuh. Singkat cerita, saat Imam pulang ke rumah, dia pun langsung dikagetkan dengan suara Riddick yang ternyata sudah berada di rumahnya sejak lama. Bahkan istri dan anak Imam sendiri tidak menyadari kedatangan Riddick tersebut. There is no simple answer. Riddick. Riddick? Did I make a mistake, Imam? Nah, disinilah Imam lalu menjelaskan bahwa dia terpaksa memberitahu persembunyian Riddick karena sangat khawatir dengan planet yang dia tempati ini akan dihancurkan oleh kaum Necromonger. Had done sometime. Saat perbincangan itu berlangsung, para utusan dari berbagai ras lain pun datang. Yang sebenarnya mereka-mereka inilah yang menginginkan Riddick. Termasuk salah satu dari mereka adalah utusan dari ras Elementary yang bernama Aerian. Ternyata ada hal menarik dari Riddick mengapa mereka menginginkannya. Ya, itu karena Riddick berasal dari planet Furia yang memiliki ramalan tentang kalahnya kaum Necromonger oleh pemuda yang berasal dari planet Furia tersebut. Have you met any others? Others like yourself. You remember your home world? Where it was? Saat mereka-mereka ini sedang menelisik keberadaan asal-usul Riddick itulah, tiba-tiba rumah Imam kedatangan tim keamanan planet Hellion Prime yang mencari Riddick karena dianggap penyusup. Namun sekali lagi, mereka bukanlah apa-apa dan bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh Riddick yang membuat salah satu dari mereka bengong seperti ini. Tak mau peduli dengan masalah planet yang ditempati temannya, si Riddick pun bergegas pergi meninggalkan Imam. Dan saat itulah tiba-tiba atmosfer planet Hellion Prime pun dipenuhi dengan pesawat-pesawat kaum Necromonger sehingga orang-orang pun menjadi sangat ketakutan. Dari kejauhan, Riddick masih sempat menyaksikan pesawat kaum Necromonger yang mendarat yang ternyata menyebabkan seluruh listrik kota padam. Tak lama kemudian muncullah ribuan pesawat-pesawat kecil dari pesawat besar tersebut.
sehingga terjadilah kekacauan di mana-mana. Flight leaders, get all squads off the ground now. Di saat itulah Riddick pun mengajak Imam untuk pergi bersamanya dengan pesawat yang dia miliki, agar secepatnya meninggalkan planet tersebut. Namun di tengah-tengah perjalanan menuju pesawat, mereka pun bertemu beberapa Necromonger dengan pelacaknya, yang tentunya bisa dengan mudah mendeteksi keberadaan mereka. Saat itulah Imam berniat mengalihkan Necromonger itu demi melindungi keluarganya. Namun naas, Imam harus tewas dalam upaya tersebut, yang membuat Riddick sangat marah melihat temannya sudah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan akhirnya kita pun diperlihatkan dengan pemimpin para Necromonger yang menyebut dirinya sebagai Lord Marshal, sosok kejam yang berambisi memaksa seluruh umat di alam semesta mengikuti keyakinannya. It is unthinkable. And I'll take your soul. Join him. Or join me. Saat semua orang dari berbagai ras telah tunduk kepada Lord Marshal, ternyata hanya Riddick lah yang tidak mau tunduk dan terang-terangan menantang Necromonger yang membunuh Imam temannya. Lah sejak kapan Riddick di situ? The peace you will have. Dan tak perlu waktu lama, Necromonger yang membunuh Imam itu pun tewas mengenaskan dibunuh oleh Riddick. Melihat keberanian serta kemampuan Riddick yang bisa dengan mudah mengalahkan prajurit terbaiknya, Lord Marshal ternyata penasaran dengan siapa Riddick ini sebenarnya. Are you familiar to me? Riddick kemudian ditangkap dan dibawa menuju ruangan yang mereka sebut Quasi-Dead, yaitu sebuah ruangan yang berisi roh yang bisa memperlihatkan masa lalu seseorang. Di sini, Riddick dituntun langsung oleh putri kaum Necromonger yang bernama Dame Vaku, yaitu istri sahnya Vaku. Ini dia orangnya, dan dia adalah seorang komandan besar prajurit Necromonger. Tidak berselang lama saat Riddick ditinggalkan, para roh tersebut pun mengungkapkan bahwa Riddick berasal dari planet Puria dan merupakan ancaman bagi Necromonger. Lord Marshal pun tampak ketakutan dan segera menyuruh prajuritnya membunuh Riddick. You must settle your past. Kill the Riddick. Namun saat itu, Riddick berhasil melarikan diri dengan keluar lewat jalur tempat bersemayamnya para roh tersebut. Hingga kemudian tiba-tiba ada beberapa orang yang menyerang pesawat Necromonger yang sedang mengejar Riddick. Ternyata itu adalah ulah rombongan barunya si Tom yang lagi-lagi ingin menangkap Riddick. Tentu saja Riddick dengan senang hati menyerahkan dirinya kepada Tom dan siap dijual oleh Tom kemanapun yang dia mau. Where do we drop your merc-killing ass? Crematoria. Namun tanpa Tom sadari, Vaku ternyata mendeteksi pesawat mereka yang terekam saat meninggalkan planet Hellion Prime. Sedikit ingin saya jelaskan bahwa di balik kesetiaan Vaku dan istrinya, diam-diam mereka selalu mencari celah untuk membunuh Lord Marshal demi menguasai para Necromonger. Kembali kepada Riddick yang sedang dibawa oleh Tom menuju planet Crematoria, yaitu sebuah planet yang sangat panas. Bahkan saking panasnya, untuk mendarat di planet itu, mereka harus menghindari cahaya matahari. Skittish, Tombs. Nah, ternyata di planet ini ada penjara yang dikelola swasta yang berada di dalam tanah, di mana jauhnya 29 km dari permukaan. Dan kepala penjara inilah yang ingin membeli Riddick yang kita sebut saja bernama Copley. 29.4 kilometers. This is Riddick. Negosiasi harga pun mulai memanas antara Tom dan Copley, karena Tom menginginkan harga yang fantastis untuk tangkapannya, sedangkan Copley hanya bisa membeli dengan harga $700.000 saja. Akhirnya untuk mendapatkan kesepakatan yang sama dan adil, Copley pun menawarkan Tom bermalam dulu di penjara tersebut untuk meninjau kembali harga yang cocok untuk si Riddick. I'll give it a day. Sementara di bawah tempat para tahanan, Riddick terlihat sudah melepaskan borgolnya dan berkelahi dengan tahanan lama, yang tentu saja mereka bukanlah apa-apa.
Nah, di penjara inilah Riddick kemudian bertemu lagi dengan si Jack yang ada di serial pertama film ini, yang dimana saat ini sudah bertransformasi menjadi wanita cantik bernama Kira dan sudah menjadi pembunuh profesional. Ternyata Kira sangat mengagumi mata yang dimiliki Riddick dan selama beberapa tahun terakhir dia pun banyak bergabung dalam kelompok penjahat untuk mendapatkan mata yang sama seperti Riddick tersebut, yang akhirnya menyebabkan dia harus berakhir di penjara planet ini. Jack's dead. The name's Kira now, and I'm a new animal. Sementara di sisi lain, Vaco terlihat sudah melakukan perjalanan untuk menangkap Riddick. Di mana saat itu seorang Viewriver yang sebut saja Janggar yang merupakan juru bicara Lord Marshal juga ikut dalam ekspedisi tersebut untuk mengawasi pekerjaan Vaco. Sedangkan di Hellion Prime, Dame Vaco mencoba mengorek informasi Riddick dari Aerion yang ditawan karena penasaran kenapa Lord Marshal sangat ketakutan atas kehadiran Riddick. Aerion pun menjelaskan bahwa Lord Marshal ketakutan dengan ramalannya yang sudah berumur lebih dari 30 tahun. Di mana kala itu peramal menyebutkan akan lahirnya seorang anak laki-laki dari planet Furia yang akan mengalahkannya. Dan inilah alasan mengapa kaum Necromonger menghancurkan planet Furia dan membunuh setiap anak laki-laki yang lahir di planet tersebut. Furia. Furia is a ruined world. Kembali ke planet Krematoria, di mana para sipir terlihat mengeluarkan binatang lokal yang sangat buas untuk memberinya makan. Dan makanan itu ternyata adalah para tahanan penjara itu sendiri. Para tahanan pun berlarian ketakutan mencari tempat berlindung, sedangkan yang kurang beruntung mereka pun harus tewas di tempat itu. Tak lama kemudian Riddick pun didatangi binatang buas tersebut dan uniknya saat Riddick menatapnya binatang itu pun tiba-tiba jinak yang membuat pacar Kira sebut saja Alec cukup bingung dibuatnya. It's an animal thing. Setelah para binatang itu pergi, Kira ternyata membuat masalah dengan para sipir karena membunuh salah satu dari mereka. Beruntung sekali Riddick segera datang untuk menyelesaikan masalah tersebut tepat waktu, walaupun dengan sedikit ancaman. What happens there when we... I'll kill you with my teacup. Besokannya Tom pun mendatangi Copley lagi untuk menerima bayarannya dan tentunya berharap lebih besar dari tawaran di awal. Namun di sini ada sedikit masalah karena anggota Copley ternyata mendeteksi adanya pesawat Necromonger yang mendekati planet Krematoria, yang artinya mereka akan mendapat masalah jika menahan Riddick di tempat itu. Akhirnya terjadilah perkelahian antara kelompok Tom dan Copley yang membuat anak buah Tom tewas, bahkan Tom sendiri terpaksa menyelamatkan diri dengan memasuki tempat para tahanan penjara. Melihat ada kesempatan melarikan diri, Riddick pun mencoba menggapai Tom yang sedang bergelantungan. Should have taken the money, Toombs. Yang dimana saat Riddick sudah sampai di ruangan operator, para sipir ternyata telah melarikan diri dengan membawa uang mereka. Di ruangan itu, Riddick menemukan layar rekaman pesawat Necromonger yang mendekati planet Krematoria. Sehingga Riddick mengetahui alasan perginya para sipir dari penjara tersebut, yang tentu saja akan mengambil pesawat Tom karena hanya pesawat itu satu-satunya yang ada di sana. Plan was to clean the bank, ghost the murder. Figured out the necros are coming for me. Karena tak mungkin mengejar para sipir tersebut, Riddick pun mengajak para tahanan yang bersamanya melewati jalur pintas, yaitu daratan planet Krematoria, di mana mereka akan berhadapan langsung dengan panasnya sinar matahari yang bisa dengan mudah menghancurkan tubuh manusia. Dan untuk mensiasatinya, mereka pun bergerak pada malam hari, di mana waktunya memang terbilang cukup singkat. Karena itu, mereka semua harus mengikuti pergerakan Riddick agar bisa selamat. Tak disangka, perjalanan mereka benar-benar beresiko, sehingga mereka harus bersembunyi saat matahari telah terbit. Dan dalam kondisi ini, hampir saja Kira terbunuh karena kesulitan memanjat bebatuan. Singkat cerita, saat mereka sudah mendekati stasiun, ternyata Vaco sudah tiba di sana, yang membuat mereka mau tidak mau harus menunggu kesempatan yang tepat untuk maju.
Dan momen itu ternyata saat tibanya para sipir di sana yang membuat mereka harus bentrok dengan para Necromonger. We gonna do this or not? Just wait. Saat berlangsungnya pertempuran itulah Riddick dan kawan-kawan pun pergi ke sana dan ikut menyerang para Necromonger. Pertarungan ini pun berlangsung cukup sengit dan menegangkan. Namun karena mereka kalah jumlah dan kalah dalam persenjataan, para Necromonger itu pun bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Bahkan Riddick sendiri terlempar jauh saat terkena tembakan dari Vaco. Saat Vaco ingin membunuh Riddick, tiba-tiba Alec menyerangnya. Namun dari segi kekuatan dan keterampilan, tentunya Vaco lah yang lebih unggul dan bisa dengan mudah mematahkan tulang punggung Alec. Saat ini yang masih hidup adalah Kyra dan Riddick sendiri, yang dimana saat ini benar-benar sudah terpojok. Dan saat genting itulah tiba-tiba seorang wanita datang memberikan cap 5 jari dan mengatakan bahwa itu adalah kekuatan yang berasal dari kemarahan seluruh ras kepada kaum Necromonger. Dan ya, para Necromonger itu pun terpental jauh saat terkena ledakan kekuatan misterius itu, kecuali si Janggar yang bahkan tidak berdamage sedikit pun. Namun akibat kekuatan itu, Riddick menjadi tak sadarkan diri, sehingga saat Vaco sudah bangun dan melihat Riddick tergeletak, dia pun bergegas kembali ke pesawatnya untuk kembali ke planet Hellion Prime. Kyra yang juga menyaksikan kejadian itu ternyata juga menganggap Riddick sudah mati dan diam-diam memasuki pesawat Vaco. Saat Vaco sudah meninggalkan planet itu, Janggar ternyata menyelamatkan Riddick, yang padahal dia mendapat misi yang sama seperti Vaco. Ternyata, Janggar adalah orang yang sama seperti Riddick yang juga memiliki tanda 5 jari. Inilah alasan mengapa dia menyelamatkan Riddick dan berharap Riddick lah yang akan mengalahkan Lord Marshal. I've done unbelievable things. Sedangkan Janggar sendiri akhirnya bunuh diri karena tak ingin dianggap berkhianat kepada Lord Marshal. Kembali kepada Vaco yang saat ini sudah menghadap Lord Marshal dan mengabarkan bahwa Riddick is dead, yang membuat hati Lord Marshal sedikit lebih tenang, walaupun tidak sepenuhnya percaya dengan perkataan Vaco. Look more pleased, Vaco. Karena itulah Lord Marshal menemui Aerion untuk meminta ramalan tentang nasibnya. Dengan sedikit tersenyum, Aerion pun mengatakan bahwa Lord Marshal akan segera sampai kepada Underverse, yaitu sebuah dunia bawah yang dijanjikan untuk mereka, atau bisa disebut sebagai surganya para kaum Necromonger. Mendengar itu, Lord Marshal pun memerintahkan seluruh Necromonger untuk segera melanjutkan perjalanan mereka dan secepatnya meninggalkan planet Hellion Prime. Namun, sampai saat ini hatinya seakan mengatakan bahwa Riddick masih berkeliaran yang entah di mana itu. Ternyata Riddick memang telah sampai ke planet Hellion Prime, yang dimana saat ini ikut memasuki pesawat yang dinaiki Lord Marshal dengan menyamar sebagai Necromonger. Dan Vaco yang menyadarinya pun segera memberitahukan hal itu kepada suaminya, yang membuat mereka berdua ketakutan. Karena jika sampai Lord Marshal mengetahui itu, mereka berdua tentunya akan dibunuh. Disinilah pikiran picik dan Vaco kembali muncul dengan memberi Riddick peluang melawan Lord Marshal. Karena jika itu terjadi, setidaknya Vaco bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Lord Marshal. I say give Riddick his chance. To keep what I kill. That is the Necromonger way. Sementara itu, Riddick sendiri mulai mengambil kesempatannya untuk membunuh Lord Marshal dari belakang, walaupun nyatanya berhasil digagalkan olehnya. Melihat Riddick sudah di depannya, Lord Marshal pun menawarkan kehidupan kepada Riddick dan akan memberikan Kyra kepadanya jika Riddick mau menyerah dan tunduk. If you fall here, you'll never rise. Go to him. Namun Riddick tak ingin memperdulikannya dan bertanya kepada Kyra apakah dia masih berpihak kepadanya. Kyra yang sudah mendapatkan mata yang telah lama dia impikan itu pun hanya bisa diam sembari meninggalkan Riddick. Sehingga Riddick pun menjadi sangat marah dan melemparkan pisaunya kepada Lord Marshal. Lemparan itu ternyata berhasil melukai wajah Lord Marshal, sehingga membuatnya ingin membunuh Riddick dengan tangannya sendiri. Disinilah kita akhirnya diperlihatkan dengan kemampuan Lord Marshal yang bisa bergerak dengan sangat cepat. Bahkan Riddick sendiri dibuat kewalahan walaupun hampir-hampir bisa membaca pergerakannya.
Saat Riddick sudah terkapar, Lord Marshal pun mencoba mengambil jiwanya. Namun karena kuatnya tekad Riddick, Lord Marshal pun gagal mengambil jiwa Riddick. Bahkan itu menjadi kesempatan emas bagi Riddick untuk menghantam balik Lord Marshal. Merasa sudah dipermalukan, Lord Marshal pun mulai terlihat lebih serius ingin membunuh Riddick. Yang dimana kali ini Riddick benar-benar dihajar habis-habisan. Dan di saat Lord Marshal mencekik Riddick, tiba-tiba Kira menusuknya dari belakang. Namun hal itu ternyata menyebabkan kematian Kira itu sendiri. Faku yang melihat Lord Marshal terluka parah kemudian meraih senjata untuk membunuhnya. Namun satu hal yang tidak bisa dilihat oleh Faku, yaitu bayangan Lord Marshal yang menghindar mendekati Riddick dan kemudian diselesaikan dengan sempurna oleh Riddick. Akhirnya, karena Riddick yang sudah membunuh Lord Marshal tersebut, maka dialah yang berhak mengambil alih tahtanya dan menjadi Lord Marshal yang baru. Tamat ending yang memfakukan. Oke, sekedar basa-basi di akhir video. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir. Saya doakan semoga kalian sehat, banyak rezeki, dipermudahkan segala urusannya. Dan terakhir, semoga bisa naik haji. Saya pamit dulu, semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di Reka Film selanjutnya.